Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Dr. Erna Alfiani pada hari ini ingin sharing tentang sirah wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka ya? Oke, Rasulullah bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Betapa Islam sangat memuliakan wanita solihah. Siapa yang tidak mau? Mungkin setiap muslimah ingin menjadi sebaik-baik perhiasan. Namun siapakah sosok yang bisa kita jadikan figur? Lebih lanjut, Rasulullah SAW dalam sabdanya juga menjelaskan tentang 4 sosok wanita solihah yang dijamin jadi penghuni surga. Sabda beliau, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Hakim dan Muslim. Nah, apa sih keistimewaan keempat wanita tersebut sehingga sampai dinyatakan sebagai wanita yang dijamin akan masuk surga? Penjelasannya kita bahas bareng ya. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Dia adalah ibunda Nabi Isa alaihissalam, seorang wanita yang mengorbankan dirinya bersedia untuk selalu beribadah kepada Allah. Dia wanita mulia yang mendapatkan kehormatan sehingga ditiupkan ruh ke dalam rahimnya oleh Allah, kemuliaan yang sekaligus ujian baginya. Maryam mengandung bayi tanpa disentuh oleh satu orang lelaki pun. Dia adalah wanita yang tegar menghadapi cercaan dan tuduhan kaumnya. Dialah wanita yang melahirkan tokoh besar, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran menyebutkan kisah Maryam dan Isa lebih dari sekali. Bahkan ada surat dalam Al-Quran yang menyatakan surat Maryam. Tapi kisahnya secara terperinci dipaparkan sempurna pada 2 lokasi utama, yaitu surat Maryam dan surat Ali Imran. Untuk ayatnya saya bacakan di surat At-Tahrim aja, surat ke-66 ayat ke-12. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Ya, selanjutnya Fatimah binti Rasulullah yang kedua. Pemimpin wanita yang masa itu adalah putri keempat dari anak-anak Rasulullah. Ibunya adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Beliau mengungkapkan rasa cintanya kepada putrinya tatkala di atas mimbar. Sungguh Fatimah bagian dariku. Siapa yang membuatnya marah berarti membuat aku marah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Fatimah bagian dari diriku. Aku merasa terganggu bila ia diganggu, dan aku merasa sakit jika ia disakiti. Setelah Rasulullah menjalankan haji wada dan ia melihat Fatimah, Nabi menemuinya dengan ramah sambil berkata, "Wahai selamat datang putriku." Lalu Nabi menyuruh duduk di samping kanannya dan membisikkan sesuatu, sehingga Fatimah menangis dengan tangisan yang keras. Tatkala Fatimah sedih, lalu Nabi membisikkan sesuatu padanya yang menyebabkan Fatimah tersenyum. Lalu Aisyah bertanya, istri Nabi bertanya tentang apa sih yang dibisikkan Nabi. Lalu Fatimah menjawab, saya tidak ingin buka rahasia. Namun setelah Rasulullah wafat, Aisyah bertanya lagi pada Fatimah tentang apa yang dibisikkan Rasulullah kepadanya, sehingga ia menangis dan tersenyum. Fatimah menjawab, adapun yang Nabi katakan kepadanya pertama kali adalah sungguhnya Jibril telah membacakan Al-Quran dengan hafalan kepada Rasulullah setiap setahun sekali. Namun dia sekarang membacakannya setahun 2 kali. Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat ajalku telah dekat. Bertakwalah, bersabarlah. Sebaik-baik salaf atau pendahulu untukmu adalah aku. Maka aku menangis begitu mendengar cerita Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad membisikkan kedua kali. Beliau berkata, wahai Fatimah,
Apakah engkau tidak suka menjadi penghulu wanita-wanita penghuni surga, dan engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusul?" Mendengar itu, Nana Fatimah pun tertawa. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri pertama Nabi Muhammad. Khadijah hidup bersama-sama Nabi Muhammad selama 24 tahun dan wafat dalam usia 64 tahun. Dimakamkan di pemakaman Makkah. Beliau sakit-sakitan dan melemah ketika rasa laparnya pasca masa blokade orang Quraisy selama 3 tahun. Sampai akhirnya meninggal yang disebut dengan tahun kesedihan. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga terbuat dari mutiara yang tidak ada ribut di dalamnya dan tiada kepayahannya." Dalam banyak hal, dakwah Nabi Muhammad sangat dibantu Khadijah. Bahkan pada saat Khadijah mempunyai demikian banyaknya harta kekayaannya, semua disumbangkan untuk dakwah Nabi Muhammad. Di saat semua orang mengusir dan menjauhiku, kata Nabi Muhammad, ia beriman kepadaku. Bahkan yang pertama kali, ketika semua orang mendustakan aku, ia meyakini kejujurannya. Sewaktu semua orang menyisikanku, ia menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepadaku. Luar biasa Khadijah. Yang terakhir, yang keempat adalah Asyah. Asyah binti Muzahim merupakan istri Raja Fir'aun. Meskipun sang suami seorang yang jahat dan kejam, Asyah adalah sosok yang sabar, sopan, santun, penuh kemuliaan dan sangat cantik. Tidak hanya cantik budi pekertinya, Asyah juga merupakan wanita yang begitu paras. Cantiknya sangat tinggi. Kecantikannya membuat Raja Fir'aun berlekuk lutut kepadanya. Fir'aun saat menyayangi Asyah dan menuruti apa yang diinginkan wanita mulia itu. Bahkan ketika menuruti kemauan Asyah untuk mengangkat Musa alaihissalam sebagai putranya, di saat Fir'aun membunuh semua anak laki-laki di masa itu, malah Asyah minta untuk mengangkat seorang anak laki-laki. Pada saat itu, Asyah adalah wanita mulia yang memiliki keteguhan hati, selalu beriman kepada Allah meskipun sang suami menyiksanya dengan siksaan yang berat. Pada saat Fir'aun tahu bahwa dia meyakini agama Musa, maka dia, yaitu Fir'aun, menyiksa Asyah dengan sangat berat. Dia inginnya Asyah selalu berpikir Fir'aun adalah Tuhan, dan Asyah tidak mau melakukan itu. Ia tidak pernah mau mengingkari keteguhan hatinya. Asyah selalu mengamalkan apa yang diajarkan Musa dengan baik, dan ia juga hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia tidak meninggalkan Asyah terbelenggu, maka malaikat menaunginya. Akhirnya sesudah diikat dan disiksa dengan 4 ikatan di tangan dan kakinya, akhirnya Asyah mau dijatuhi oleh bongkahan batu yang sangat besar. Dan pada saat ingin menjatuhkannya, Allah memberikan isyarat kepada Asyah. Lalu Asyah melihat sebuah bangunan yang sangat indah dari surga, dan ditariklah ruh dari Asyah, sehingga pada saat dijatuhkan batu itu Asyah sudah dalam keadaan meninggal. Dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-11 dikatakan, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Akhirnya Asyah selamat, dalam artian pada saat disiksa itu Asyah sudah ditarik ruhnya sehingga tidak merasakan sakit apapun. Alhamdulillah, itu adalah salah satu dari 4 orang
yang disebutkan dan dijamin sebagai penghulu surga dari wanita-wanita yang pada saat itu di zaman Nabi Muhammad dan zaman nabi-nabi yang terdahulu itu sangat rendah kedudukannya, tapi ternyata dijanjikan oleh Allah untuk masuk surga. Demikian juga masih ada beberapa kisah yang lain yang disebutkan juga sebagai penghulu surga, namun 4 kisah itu semoga bisa menjadi membawa hikmah buat kita dan juga bisa menjadi sirah dan panutan bagi kita agar mempunyai ketaatan yang kuat dan juga mempunyai perangai yang baik yang membuat kita menjadi wanita solehah dan sebaik-baik perhiasan surga, perhiasan di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.